Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Hari ini Tuhan memberkati keluarga kita. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu, yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu, yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Diberkatilah setiap keluarga umat-Mu yang pagi hari ini berdoa pagi bersama, suami istri, orang tua anak, dalam rahmat Tuhan. Bimbing oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan, kami hidup rumah tangga yang baik di hadapan Tuhan dan menjadi saksi bagi sesama. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah cara perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya.
sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormati mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Amin. Bapak Ibu, di perikop ini kita melihat Rasul Petrus memberi nasihat atau sebetulnya peraturan berkenaan dengan hubungan istri dengan suaminya. Dikatakan di ayat 1-2, demikian juga kamu hai istri-istri tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Bapak Ibu, kata tunduklah ini bukan berarti di hadapan Tuhan perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Ketundukan itu ada demi keteraturan dan kebahagiaan keluarga. Sama seperti sebuah tim olahraga harus mempunyai kapten. Demikian juga suatu keluarga harus mempunyai kepala. Nah, kepala rumah tangganya suami, maka istri mesti tunduk. Dan bentuk katanya itu present. Ini menunjukkan harus dilakukan terus-menerus. Bukan lagi senang aja, lagi banyak duit saja, tapi dalam segala hal terus-menerus dilakukan ketundukan ini. Allah menetapkan suami sebagai kepala, karena itu keputusan terakhir tentang apa yang akan dilakukan, diputuskan, bagaimana atau kapan hal itu dilakukan, itu ada pada suami, dan istri harus menerimanya. Dalam konsep Allah Tritunggal ada juga economic subordination, di mana anak tunduk pada Bapa dan Roh Kudus tunduk kepada Bapa dan anak. Ini tidak berarti bahwa Bapa lebih besar daripada anak, atau Bapa atau anak lebih besar dari Allah Roh Kudus. Konsep ini ada demi keteraturan. Sedikit lebih dalam saya hubungkan dengan perikop sebelumnya. Di perikop sebelumnya, Rasul Petrus berbicara tentang ketundukan hamba kepada tuannya. Walaupun tuannya itu kejam, jahat sekalipun, ya, di pasal 2 ayat 18 dikatakan itu. Nah, istri dalam perikop ini, istri diminta tunduk kepada suaminya, meskipun suaminya adalah orang yang tidak beriman atau belum percaya Yesus. Jadi, suami yang tidak beriman bukan alasan yang bisa diterima untuk menyebabkan istri boleh tidak tunduk kepadanya. Ini juga tidak berarti bahwa boleh ada pernikahan antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Bisa jadi yang dikisahkan di sini adalah pernikahan yang dulunya kedua-duanya adalah orang yang tidak beriman, tetapi lalu istrinya bertobat, sedangkan suaminya belum. Kasus yang sama juga dimaksudkan oleh Paulus dalam 1 Korintus 7 ayat 12-16. Dikisahkan di sana, nanti Bapak Ibu boleh lihat ya dan membandingkan. Nah, kalau istri yang mempunyai suami tidak beriman saja tetap harus dihormati, tunduk kepada suaminya, lebih-lebih istri yang mempunyai suami yang beriman, mestinya benar-benar harus tunduk. Nah, perintah ini menunjukkan bahwa istri-istri itu mempunyai kewajiban untuk memenangkan suaminya yang belum percaya kepada Tuhan menjadi orang yang percaya. Ketundukan istri terhadap suami yang belum beriman itu bertujuan untuk memenangkan suami. Ini juga bukan berarti suami dimenangkan tanpa penginjilan.
Maksudnya adalah dengan sikapnya yang baik seorang istri memenangkan hati suaminya yang kemudian lebih terbuka kepada Injil. Demi keselamatan suaminya itulah istri itu tunduk dengan hati yang murni, supaya kemudian suaminya melihat keteladanan hidup yang baik dan hatinya terbuka untuk Injil. Tetapi tetap Injillah yang menyelamatkan seseorang. Di bagian akhir perikop di ayat 7, selanjutnya perintah untuk suami dikatakan, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi seimbang ya Bapak Ibu, walaupun kelihatannya perintah kepada istri ayat 1-6, kok suami cuma 1 ayat, ya karena sebetulnya perikop ini menekankan bicara tentang ketundukan. Itu kelihatan dari perikop-perikop sebelumnya. Nah, perintah kepada suami adalah supaya ia hidup bijaksana dengan istrinya sebagai kaum yang lebih lemah. Mengapa perintah pertamanya harus hidup bijaksana dengan istrinya? Karena otoritas diberikan kepada suami sebagai pemegang kekuasaan, sebagai pengambil keputusan, maka dia harus bijaksana. Tidak boleh salah mengambil keputusan, bersikap yang bijaksana, yang tepat terhadap istrinya, juga rumah tangganya. Selanjutnya perintah untuk menghormati istrinya. Kata menghormati lebih tepat diartikan sebagai menghargai. Karena hormat yang sungguh-sungguh justru menunjukkan ketidakakraban. Tetapi yang dimaksud adalah menghargai. Sebagai kawan pewaris perjanjian daripada Allah untuk berkat hidup rumah tangga. Maka dilengkapi, kalau tidak bijaksana terhadap istri dan tidak menghargai istri, ada ancamannya di situ, yaitu doa kita akan terhalang. Maksudnya adalah kalau kita sudah berumah tangga, Bapak Ibu Saudara sekalian, seharusnya kita berdoa bersama suami istri. Nah, kerap kali momen doa bersama suami istri, doa korporat yang mendatangkan kuasa yang besar, itu terganggu karena suami tidak bijaksana hidupnya kepada istrinya, tidak menghargainya, akhirnya terjadi percekcokan kecil sehingga tidak bisa berdoa bersama, sehingga doa mereka terhalang. Ya, tentu doa pribadi maupun doa bersama itu tetap berharga di mata Tuhan. Tetapi doa bersama seringkali terhalang kalau kita hubungannya satu dengan yang lain tidak baik. Nah, supaya doa bersama itu tetap berjalan dengan baik, tidak terhalang, maka kita perlu menjaga hubungan dengan baik. Suami bersikap bijaksana dan menghargai istrinya, dan istri tunduk kepada suaminya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari yang baru. Oleh kasih dan anugerah-Mu, kembali kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Ini anugerah-Mu, kesempatan satu hari lagi Engkau memberi kepada kami untuk kami menikmati berkat berumah tangga, seperti nasihat firman Tuhan hari ini. Saat istri tunduk kepada suami, bahkan mereka yang belum percaya, dimenangkan karena sikap hati yang murni dari istrinya, membukakan jalan Injil untuk diberitakan dan suami boleh bertobat. Suami yang sudah jadi orang percaya, melihat kelembutan hati istrinya, sikapnya yang
anggun yang bukan hanya cantik secara lahiriah, tetapi cantik secara rohani, membuat suaminya semakin bertumbuh dan menunjukkan potensi keilahiannya dalam kepimpinannya. Demikian suami juga bijaksana dan menghargai istrinya, maka doa-doa bersama mereka berjalan dengan baik. Dan di mana ada doa korporat suami istri, orang tua anak, maka kuasa Tuhan dinyatakan, kasih Tuhan dinyatakan, sehingga berkat-berkat dicurahkan atas rumah tangga. Berkat kebahagiaan dalam hidup rumah tangga, berkat kelimpahan, berkat keturunan, anak cucu mereka akan perkasa di bumi ini, menjadi orang-orang yang hebat di dunia ini, menjadi berkat bagi dunia ini, orang-orang yang sukses dan memuliakan Tuhan. Kiranya setiap rumah tangga dari umatmu Engkau memberkati, merahmati. Biarlah umatmu menjadi pelaku-pelaku firman pagi ini, sehingga janji berkat yang menyertai digenapi atas mereka. Kami membuka minggu yang baru dengan ketaatan kepada Tuhan dan kesaksian hidup berumah tangga. Nyatakan kemuliaan-Mu atas rumah tangga dari umat-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Muliakan Tuhan dengan keluargamu. Salam sehat, tetap semangat. Shalom.